Konnichiwa. Oke, kali ini gue bakal ngebahas tentang pajak yang ada di Jepang nih. Karena beberapa waktu lalu gue sempat riset tentang pajak antara Indonesia dan pajak Jepang tuh bedanya apa sih, gitu. Jadi daripada gue doang yang tahu, mendingan gue coba share di sini. Siapa tahu di kalian juga dapat insight tentang pajak apa aja yang ada di Jepang. Oke. Oh ya, gue belum ini ya. Disclaimer nih, gue belum pernah ke Jepang, gue belum pernah tinggal di Jepang, gue belum pernah bayar pajak di Jepang. Jadi ini murni riset yang gue lakukan sendiri terkait informasi yang ada di internet dan juga peraturan-peraturan yang ada di pemerintahan Jepang terkait perpajakan yang berlaku di Jepang di tahun 2023 ini. Ya sebenarnya tulisannya sih Guidebook 2022 ya, gitu. Sebenarnya yang berlaku di 2023 ini. Yang pertama adalah di Jepang itu pajaknya ada dua secara umum. Yang pertama adalah NIT atau NIT atau National Income Tax atau orang Jepang nyebutnya itu shotokuze gitu. Jadi ini adalah kayak sebenarnya kayak pajak penghasilan kita setiap tahun yang dipotong tiap bulan kalau kita memang sebagai employee, dan memang di akhir tahun kita bakal ngelakuin SPT atau pelaporan surat pemberitahuan atas pajak kita selama setahun gitu. Lalu yang kedua adalah LIT atau Local Income Tax atau orang Jepang nyebutnya apa ya bahasa Jepang ya? Bentar, ingat. Juminze ya. Jadi Juminze ini untuk local tax-nya. Kalian bakal dikenakan tax berdasarkan lokasi kalian tinggal gitu. Jadi kalau memang tinggalnya di Bogor ya pajaknya Bogor, dan juga kalau tinggalnya di Jakarta ya pajak Jakarta gitu. Jadi memang tergantung kota tempat kita tinggal gitu. Dan memang kalau kalian coba searching sendiri di Jepang itu kayak ada beberapa pembagian daerah ya, dari yang namanya prefektur, lalu ada kota. Yang pertama ada provinsi paling atas ya, dari provinsi turun ke prefektur, dari prefektur baru turun ke kota gitu. Cara ngitungnya juga sama sih sebenarnya, sama kayak pajak di Indonesia. Jadi kalian tinggal hitung aja nih penghasilan kalian setahun itu berapa, lalu dikurangin pengurangan pajaknya atau penghasilan tidak kena pajaknya kalau di Indonesia atau PTKP. Lalu kalau udah ketemu PKP atau penghasilan kena pajaknya, lalu dimasukkan ke bracket gitu, bracket pajaknya. Nah di Indonesia memang bracket pajak yang paling update itu adalah di pasal 17. Jadi ada kayak 5 bracket ya untuk di Indonesia, yang 5%, 15, 25, 30 dan 35 gitu. Gue nggak hafal sih, nanti kita coba cari aja di Google. Tapi kalau untuk di Jepang itu, ada 4 bracket kalau nggak salah. Coba gue cek dulu ya. Jadi di Jepang itu ada 5%, 10%, 20%, 23%, 33%, dan juga 40%. Oh, sama terakhir 45% nih. Ini berarti ada 7 bracket yang ada di Jepang untuk bracket pajaknya. Hal pertama yang mau gue bahas tentang perpajakan di Jepang adalah tax deduction atau pengurangan pajaknya ini ketika kalian menghitung NIT atau NIT-nya. Jadi pengurangan pajaknya itu kalau di Indonesia kan jemputnya kita PTKP ya. PTKP-nya untuk orang biasa adalah 54 ya kalau nggak salah ya, 54 juta atau 54 juta setahun atau 4,5 juta setiap bulan. Atau kalau kalian pendapatan kalian di bawah 4,5 juta sebulan, maka harusnya kalian nggak bakal bayar pajak gitu, karena di bawah PTKP. Nah sedangkan di Jepang itu pengurangan pajaknya itu kayak ada banyak macamnya nih, nggak cuman kayak lo PTKP-nya 1, terus kalau ada tanggungannya 2 ya udah nanti 54 tambah 4,5 kalau di Indonesia kan seperti itu ya. Tapi kalau memang di Jepang tax deduction-nya nih atau pengurangan pajaknya lebih beragam nih dibanding di Indonesia. Gue coba sebutin ya, di Jepang itu ada namanya tax deduction kalau kalian sebagai karyawan, lalu juga tax deduction juga kalau kalian bayar asuransi, dan ada juga tax deduction kalau kalian bayar asuransi untuk gempa nih, karena di Jepang kan banyak gempa ya. Jadi mereka memberikan kayak tax deduction atau tax relief kalau kalian bayar asuransi untuk perlindungan dari gempa. Lalu ada juga tax deduction kalau kalian
mempunyai tanggungan nih. Tanggungannya nggak harus anak, tapi memang tanggungan yang memang kayak mungkin kita nyebutnya kalau masih dalam satu kakak ya. Jadi kalian nanggung beberapa orang yang di dalam satu kakak kalian. Nah, kalian bisa masukin nama-nama itu sebagai orang-orang yang kalian tanggung. Jadi kalian dapat tax deduction atau pengurangan pajak kalau kalian nanggung atas kehidupan beberapa orang gitu. Lalu yang terakhir ada tax deduction atas basicnya. Jadi kayak semua orang mau kerja atau mau kerjanya apapun bakal dapat basic tax deductionnya ini. Setelah semua pendapatan kalian dikurangin sama tax deduction, maka ketemunya itu jadi penghasilan kena pajak atau PKP kita nyebutnya di Indonesia. Nah, kalau PKP-nya udah ketemu, tinggal kalian masukin aja ke bracketnya. Sama kayak di Indonesia juga, kalau setelah dimasukkan bracket bakal ketemu utang pajak selama setahun lalu dibagi 12 gitu kira-kira untuk NIT atau NIT atau National Income Tax atau Sotoguze. Nah, setelah gue risetnya, jadi rata-rata pendapatan orang Jepang itu di angka 4 juta yen setiap tahunnya atau 330 ribu ya setiap bulannya gitu. Dengan pendapatan 4 juta yen, maka pajak yang terutangnya itu untuk NIT-nya sebesar 200 ribu atau sekitar 5-6% lah dari total income 4 jutanya itu. Jadi meskipun lu masuk bracket ke 5%, 10% ataupun 23%, sebenarnya kalau dihitung-hitung ya pajak lu cuman ya 5-6% aja dari total income kalian gitu. Itu untuk NIT ya. Jadi emang cukup panjang untuk NIT ini. Ya sebenarnya gue ngebahas juga kayak perhitungan pajak di Indonesia kayak gimana. Tapi memang versi Jepangnya aja di mana ada beberapa tambahan. Lanjut lagi yang kedua nih ya. Jadi yang kedua adalah Juminze atau local tax atau LIT atau LIT gue nyebutnya biar gampang. Untuk LIT ini adalah pajak prefektur dan juga pajak kota. Jadi memang prefektur dan kota itu beda ya. Jadi prefektur itu di atasnya lagi, nanti di kota di bawah lagi, kayak satu prefektur ada beberapa kota gitu. Jadi kalian bakal bayar pajak karena Anda tinggal di sesuatu tempat lah di Jepang gitu. Tapi memang ini pajak LIT ini bakal muncul di tahun kedua ketika kalian tinggal di Jepang. Selama kalian tahun pertama tinggal di Jepang, kalian nggak perlu bayar LIT atau local income tax atau Juminze ini. Gampangnya LIT ini adalah tarif pajaknya nih ya, cuma satu tarif yaitu 10% aja nih. Jadi dari tadi yang penghasilan kena pajaknya itu atau pendapatannya yang udah dikurangin pengurangan-pengurangannya itu langsung dikali aja nih 10%. Jadi langsung ketemu nih pajak untuk LIT-nya itu sendiri gitu. Jadi gampang ya, tinggal ngitung PKP-nya berapa lalu dikali 10% gitu. Nah, yang seru di LIT-nya ini adalah kalian bisa dapat tax deduction ya ketika kalian memenuhi beberapa persyaratan ya. Salah satunya adalah donasi. Jadi kalau kalian sering donasi di kota tersebut, maka kalian bisa masukin donasinya itu sebagai pengurang pajak atau tax deduction di laporan pajak kalian gitu. Intinya pajak kalian bakal jadi lebih murah kalau kalian sering berderma gitu ya, atau berdonasi gitu. Sebenarnya untuk berdonasi atau sumbangan ini sebagai tax deduction juga ada nih di Indonesia. Di video gue sebelumnya gue udah ngebahas tentang bagaimana kita bisa melakukan tax planning ketika kalian memang ada kewajiban untuk membayar zakat ataupun juga membayar sumbangan atau perpuluhan keagamaan gitu. Tapi memang ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dari peraturannya Kementerian Keuangan. Jadi ya selama kalian masih dalam koridor peraturan Kementerian Keuangan, kalian bisa mengurangi pajak kalian dengan melakukan sumbangan ataupun zakat ataupun berderma. Hal selanjutnya yang seru di perpajakan Jepang adalah Furusato Nozei atau hometown tax. Indonesianya pajak kampung halaman ya. Kalau di Indonesia ya rada aneh ya. Nggak apa-apa lah, tapi seru juga ya kalau kalian tahu konsepnya. Jadi di hometown tax ini ya, ataupun Furusato Nozei, sebenarnya sama kayak tadi pengurangan untuk LIT-nya ya. Jadi ketika kalian berdonasi, kalian bakal dapat tax deduction di gue lupa sih ini tahun ini apa di tahun depannya, seenggaknya yang pastinya adalah kalian bakal dapat tax deduction atau pengurangan pajak kalau kalian melakukan donasi ke kota gitu. Nah, untuk hometown tax ataupun Furusato Nozei ini, kalian nggak harus ngasih donasi itu ke kota tempat kalian tinggal. Kalian bisa memberikan donasinya ini ke kota-kota yang lainnya nih. Misalnya gue tinggal di Jakarta, gue mau donasi untuk Pemdanya Bogor atau Pemdanya Jawa Timur gitu. Nah, konsepnya kayak gitu, gue tinggal kasih donasi ke Pemdanya daerah tersebut, lalu gue dapat tax deduction yang lebih besar dibanding perhitungannya donasi yang pada umumnya gue lakukan ke kota gue tempat tinggal.
Lalu di samping itu gue dapat bingkisan ya, ataupun gue bisa milih hadiah yang gue pengen dari donasi yang gue telah lakukan gitu. Singkatnya, hometown tax ini adalah donasi yang kalian berikan ke kota yang bukan tempat tinggal kalian gitu. Jadi ya kampung halaman atau kampung yang lainnya gitu ya. Tapi ya kalau lu bukan orang Jepang ataupun orang Indonesia terus tinggal di Jepang, lu hometown tax ya kampung halaman lu di Indo sih sebenarnya, bukan di kota lain gitu. Yang selanjutnya adalah home loan tax deduction ataupun pengurangan pajak kalau kalian ngambil KPR gitu gampangnya ya, atau mortgage. Kalau kalian tahu ya, di Jepang itu kan sempat yang namanya deflasi ya. Kalau di negara-negara yang lain namanya inflasi, di Jepang sendiri nih ya namanya deflasi gitu. Secara singkat, deflasi itu adalah barangnya itu tahun depan tuh nggak bakal naik, tapi malah turun gitu. Misalnya ya, telur ya, harga sekarang itu terakhir gue beli telur berapa ya? 30.000 sekilo kayaknya ya, 30.000 sekilo. Nah tahun depan tuh nggak 30.000 gitu, jadi kayak 25.000, jadi turun gitu ya, jadi aneh gitu. Kadang nggak bagus juga ketika ada yang namanya deflasi ya. Si bisnis ownernya ataupun ya lo peternak ayam ya, gue tahun ini gue jualan barangnya harga 30.000, tahun depan malah turun jadi 25.000. Tiap tahun harganya makin turun, itu yang namanya deflasi. Jadi memang kurang baik karena kayak tidak bertumbuh gitu untuk konsumsinya masyarakat daerah tersebut gitu. Nah lanjut lagi untuk deflasi. Jadi di Jepang itu memang sempat mengalami deflasi. Jadi negaranya itu kayak menggenjot untuk rakyatnya untuk konsumsi gitu. Dimana salah satu konsumsi yang terbesar adalah pembelian hunian ataupun properti gitu. Mau bentuknya apartemen, tanah, bangunan, rumah tinggal gitu ya, kos-kosan, ruko dan kawan-kawan. Memang karena kan sekali transaksi aja untuk properti itu sangat gede nilainya. Jadi mereka langsung gampangnya itu langsung dibikin aja untuk tax relief atau keringanan pajak ya. Jadi pemerintah Jepang membuat kayak keringanan pajak kalau kalian mengambil KPR gitu. Untuk hunian ini kenapa nggak yang bayar cash aja dapat tax relief? Enggak ya, karena hanya orang yang KPR aja sih yang ngambil tax relief gitu ya. Jadi karena yang dapat tax relief gitu, sorry. Jadi dengan adanya tax relief ini, kalian bisa dapat tax deduction ataupun pengurangan pajak ketika kalian punya utang untuk melunasi properti kalian gitu. Tapi kalau kalian beli propertinya itu cash ya, jadi kalian nggak bakal dapat nih tax reliefnya. Kenapa? Ya nggak tahu juga sih ya. Tapi kalau gua asumsinya ya, dengan kalian ngambil KPR, tapi asumsi gue kalau dengan pembayaran cash itu kalian cuman kayak nguntungin satu pihak aja, yaitu si developer propertinya gitu, atau ya yang punya rumah aja gitu dapat penghasilan gitu. Tapi dengan KPR kalian kayak memutar roda perekonomian tuh lebih banyak gitu ya. Jadi kayak kalian ngajuin KPR nih ya, terus kalian kan harus ngurus surat-surat nih. Jadi orang-orang yang ngurusin surat-surat ataupun notaris kalian dapat untung juga gitu ya. Tapi memang konsumsinya jadi lebih banyak gitu ya. Jadi misalnya harga propertinya ada 1 juta, tapi ada biaya-biaya lainnya, jadi totalnya 1,3 juta gitu. Nah itu fungsinya jadi semacam kayak mengkonsumsi lebih banyak, tapi memang dikompensasi dengan tax relief yang lebih banyak juga gitu. Sebenarnya sih emang gak ada duitnya aja bos kalau bayar cash ya. Tapi coba bayangin aja ya, kalian ngambil KPR, anggaplah 1 miliar, anggaplah sekitar 1% aja, 1% dari 1 miliar berapa ya, 100 juta, 10 juta gitu ya, sebagai pengurangan pajak kalau kalian ambil KPR 1 miliar gitu. Ya cukup membantu juga menggenjot konsumsi masyarakat gitu. Tapi memang di Indonesia inflasinya memang cukup terkontrol ya. Jadi ya mungkin pemerintahnya belum ada kayak belum fokus ke sana, belum fokus untuk menggenjot konsumsi masyarakatnya di bidang properti dengan konsep yaitu home loan tax deduction. Sebuah win-win solution antara pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah bisa menggenjot konsumsinya masyarakat juga dapat tax relief gitu ya. Kebayang nggak? Nggak kebayang sih gue, karena di Indonesia juga belum ada gitu ya. Ya seseru itu ya bayar pajak di Jepang ya. Kemarin juga pas gue riset ya seru banget bacain peraturannya dan juga kayak perhitungannya, terus ada tax deduction seperti apa gitu ya. Jadi pengen gitu tinggal di sana ya. Semoga ada jodohnya dan memang ada rezeki di sana ya. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangan ya. Jadi disyukuri aja ketika kalian tinggal di Indonesia ataupun di Jepang gitu ya. Segitu aja videonya kali ini, semoga ilmunya bermanfaat.
Matane gitu ya, bukan matane gitu. Kalau matane mungkin di Jawa kasar gitu ya. Matane gitu. Bye bye.